Oke, baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama kami di acara Kopi Literasi ya, Menu TV Channel Timur Terpercaya. Malam hari ini kami kedatangan salah satu politisi Partai Gerindra dan juga kebetulan anggota DPRD Kota Ternate sekaligus pimpinan DPR Kota Ternate, Bung Jamian Klungsu. Assalamualaikum. Pak Ketua, Waalaikumsalam bagaimana kabar Pak Ketua? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Hari ini di bulan Mei, Hmm. anggota DPR khususnya di Kota Ternate sedang melaksanakan kegiatan reses. Ya, Sejauh ini sudah berapa titik yang dilakukan reses oleh khususnya Pak Ketua? kebetulan reses kita kali ini kemarin mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kalau bicara reses kita harus turun 6 titik. Jadi ada 6 titik itu berarti bisa saja 6 kelurahan atau bisa saja ada kunjungan lapangan dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat terkait dengan misalnya ada kunjungan lapangan berkaitan dengan drainasi dan macam-macam. Jadi memang itu bagian dari salah satu titik-titik yang sudah ditentukan dalam aturan di reses kita. Ada konsep tersendiri atau konsep istimewa yang dilakukan oleh Pak Ketua untuk menjaring aspirasi masyarakat di lapangan? Intinya reses ini kerja-kerja DPR di luar gedung DPR dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat terutama di dapil kita masing-masing, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan secara fisik maupun kebijakan secara non-fisik. Kita bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pemerintahan kelurahan dalam rangka menggali informasi sudah sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat di dapil kita masing-masing. Nah, sejauh ini di beberapa titik yang sudah dilakukan reses, apa yang Anda temukan di lapangan? Kalau yang saya temukan di lapangan sesuai dengan hasil kunjungan memang ada banyak hal, memang yang disampaikan langsung oleh pihak kelurahan maupun yang kita temui masyarakat itu ada banyak hal, misalnya berkaitan dengan sampah, kemudian berkaitan dengan ada keterlambatan misalnya pembayaran TTP. Itu kita semua dapat di lapangan, tapi ini nanti setelah hasil reses pasti kita kembali dan kita berkoordinasi dengan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hal-hal itu. Tapi yang paling saya anggap reses saya paling betul-betul sangat familiar saat ini, di saat saya reses dengan seluruh ketua dan sekretaris Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Ternate, karena memang sebelum saya reses memang ada keluhan-keluhan yang keresahan kepengurusan koperasi yang sudah menyampaikan berbagai permasalahan atau ya mereka risau dengan berbagai kegiatan yang sampai hari ini belum terrealisasi sesuai dengan keinginan pengurus Koperasi Merah Putih. Lewat reses ini saya coba menghimpun, kemudian kita bisa mengkaji semua kendala yang terjadi di lapangan seperti apa, sehingga baik secara legislator maupun eksekutif kita bisa cari titik temu seperti apa dalam hal menyelesaikan Koperasi Merah Putih. Saya melihat semangat besar dari seluruh pengurus Koperasi Merah Putih, tapi itu tadi merupakan semangat yang kita tidak bisa bendung. Tapi kadang-kadang secara fakta di lapangan antara komunikasi antara pihak pengurus koperasi bersama pemerintah dalam hal ini dinas koperasi mungkin belum terlalu dapat satu titik temu.
Contoh menyangkut lahan itu kan di aturan kan harus 20 kali 30. Sementara kalau itu yang kita lihat di Kota Ternate, hampir kita tidak bisa dapat lahan seperti itu. Tapi Jadi, kan di Kota Ternate sendiri kan Pak Ketua tahu sendiri bahwa soal lahan kan agak terbatas ya. Mungkin ada solusi lain untuk Jadi tadi menghadirkan kebetulan koperasi itu. reses tadi ini ada datang salah satu anggota DPD Iya. dari Dapil Maluku Utara, Pak Hasbi Yusuf. Kebetulan beliau juga membidangi itu. Jadi waktu saya reses untuk berdialog dengan Koperasi Merah Putih, saya undang dan alhamdulillah beliau hadir. Iya, iya. Dan apa yang menjadi keresahan dan keluhan dari teman-teman di pengurus koperasi ada sedikit terjawab dari apa yang disampaikan oleh senator kita Pak Hasbi Yusuf. Iya, iya. Terus yang tamu-tamu yang hadir tadi dalam reses tadi di Grand Majang ya, Iya. itu dari mana saja? Kebetulan saya sempat undang dari Kodim, kemudian Kepala Dinas Koperasi, dan salah satu Hasbi Yusuf, dan kebetulan saya undang juga dari Partai Gerindra, hanya beralangan karena ada tamu, dan saya sendiri bisa mewakili sebagai atas nama Partai Gerindra. Tapi Pak Ketua, ini saya ingin pertegas dari Pak Ketua ya, Iya. bahwa sejauh ini kan anggota DPR itu melakukan kegiatan reses 1 tahun 4 kali kalau nggak salah ya. Kalau di Kota Ternate 3 kali, Oh, 3 kali tiga Kota kali Ternate, masa ya. sidang. Dari 4 bulan sekali ya. Iya, iya. 4 bulan sekali. Artinya mau dari semua kegiatan-kegiatan itu cara untuk mengakomodir aspirasi masyarakat itu seperti apa? Gini, biasanya kalau reses itu kan yang unik saya reses kali ini kan biasanya kita bertemu dengan lurah, bertemu dengan masyarakat, dan disinilah kita bisa dapat poin-poin yang menjadi keresahan masyarakat. Tapi reses kali ini kebetulan yang saya dapat, yang saya anggap perlu kita sama-sama bahas dan bisa menyelesaikan itu adalah salah satu memang program pemerintah yang saat ini lagi mendunia, lagi wah gitu, tapi ternyata yang dikeluhkan oleh teman-teman ketua dan sekretaris koperasi ini, makanya saya pikir lebih bagus bikin dalam bentuk reses, kita kumpul semua teman-teman dengan punya keluhan yang berbeda, kapan di situ kita bisa diskusi, dan insya Allah ada solusi seperti itu. Berarti reses kali ini lebih cenderung kepada pembentukan koperasi Merah Putih. Iya, bukan reses kali ini, kan ada beberapa pertemuan. Iya, ada tuh. beberapa pertemuan. Tapi di pertemuan yang saya bikin tempat pertemuan yang tatap muka secara langsung dan Iya. berdiskusi adalah dengan pengurus Koperasi Merah Putih. Dan respon publik luar biasa ya. Oh, luar biasa, responnya luar biasa. Apa yang mereka punya galau hari tadi terjawab insya Allah. Terurai ya. Sekalipun memang pada saatnya realisasinya nanti kita bicarakan, saya akan bilang gini, untuk menyampaikan kegalauan atau kegelisahan, kan ada beberapa cara, bisa lewat pemerintah, bisa lewat DPR atau legislasi sebagai pemilik, misalnya saat ini kan DPR ini adalah salah satu tumpuan harapan masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi. Penampung Makanya aspirasi momen dan ini, pendistribusian aspirasi. iya. Jadi momen ini kita bilang sangat penting. Kan mereka sampaikan kalau boleh mau audiens dengan DPR. Tapi ada momen reses, kita bilang kita memanfaatkan momen reses ini juga bisa. Jadi tadi memang banyak hal yang kita diskusi. Sampai ada pendapat, ada tanggapan dari teman-teman ketua-ketua koperasi. Kalau bisa, semacam ada perubahan nomenklatur dari pusat gitu. Contohkan, misalnya kelurahan A, dia pelahan cuma 15 kali 10. Iya. Tapi di dalam juknisnya itu harus 20 kali 30. Artinya bahwa Ketua menyampaikan bahwa
harus menyesuaikan kondisi yang ada ya. Iya, harus disesuaikan dengan kondisi tempat. Apalagi kan kota Ternate ini kan Iya, persis lahan ini. iya, Kalau dipaksakan sesuai dengan nomenklatur tadi kan repot juga. tidak bisa. Pasti Jadi tidak akan terbentuk. tidak akan terbentuk. Jadi tadi ada sampai kebetulan ada Dandim juga, ada DPD dari Pak Hasbi juga, bahkan ada usulan harus ada semacam tingkatan Ada koperasi, klaster-klaster ada begitu ya? klaster, Ada klaster ya. misalnya kalau regulasi yang berkaitan dengan misalnya tipe A, Iya. ada tipe B sampai ke tipe C. Tapi itu juga kita butuh, memang ini harus Kalau kita Peketua kan respon. begini, Peketua salah satu partai pemenang atau partai berkuasa. Saya ingin tanya, sepenting apa ke koperasi yang ada di daerah? Kalau saya penting, memang sangat penting. Ini kan koperasi ini memang satu hal yang baru. Iya. Selama saya lahir berhidup ini, baru satu presiden saat ini yang bisa melaksanakan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Padahal Koperasi Merah Putih ini bagian dari Undang-Undang Dasar kita, misalnya pasal 33 kalau tidak salah ayat 1 dan seterusnya, itu berkaitan dengan perekonomian. Kemudian koperasi ini menjadi soko guru perekonomian, seharusnya dikembangkan saat ini. Dan memang kalau kita lihat dari apa yang direncanakan, misalnya kebetulan saya juga sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra, Iya. sudah pasti yang disampaikan itu pasti kita secara pribadi maupun kelembagaan sebagai Partai Gerindra sangat mendukung, dan ini sangat penting seharusnya. Nah, khusus Kota Ternate sejauh ini sudah berapa persen dari target pembentukan koperasi? Jadi ini kan punya tahapan. Dari sisi kelembagaan secara administrasi Kota Ternate sudah 100%. Bahkan kalau tidak salah itu ada dari 78 kelurahan, Iya. bahkan koperasi yang sudah terbentuk sampai ke tingkat akte itu sudah 80 kalau tidak salah. Ada lebih dua lagi malah. Jadi ini over target. iya, targetnya. Jadi ini bagian dari respon masyarakat terkait dengan program pemerintah secara secara simultan ke semua daerah ini, lapisan masyarakat. Kebetulan saat itu saya juga di tengah, dan saya di Kota Ternate termasuk paling proaktif untuk giat-giat dalam rangka melaksanakan terbentuknya Koperasi Merah Kalau Putih dari sisi partisipasi administrasi. atau respon pemerintah Kota Ternate sendiri? Saya lihat pemerintah cukup respon, karena suka atau tidak suka, pemerintah adalah pemerintah Kota Ternate, misalnya wali kota adalah ketua Satgas Koperasi Merah Putih di Kota Ternate, dan itu sangat respon sekali. Tapi kalau dilihat dari sisi regulasi tadi yang saya bilang, ini yang menjadi halangan. Iya. Sementara semua koperasi berkeinginan, ini kan kalau tidak salah sudah ada berapa yang terdata untuk tapi itu tadi yang namanya masyarakat, lihat tetangga sebelah sudah, kita mengapa belum? Iya. Ini kan jadi tanda tanya besar. Jadi kadang-kadang pemerintah, dalam hal ini kepala dinas, hampir kadang-kadang tidak bisa menampung kerisauan dari teman-teman di setiap pengurus koperasi. Tapi itulah bentuk animo masyarakat dalam rangka mendukung program ini. Pak Ketua, kita kembali ke kegiatan reses secara akumulatif ya. Hasil reses ini nanti akan dibawa dalam sidang paripurna. Siap. Kapan? Kan masa reses kita kan berakhir tanggal 13. Iya. Setelah tanggal 13 insya Allah mungkin kita rampung semua anggota DPR punya hasil reses. Kemudian nanti biasanya bisa disidangkan dalam keputusan sidang paripurna. Kalau sesuai dengan amatan Pak Ketua, selain koperasi, hal apa saja yang krusial terhadap masyarakat? Kalau bicara krusial banyak. Iya, iya. Tapi memang saya reses kali ini ada dua hal yang paling saya
anggap itu suatu masalah yang betul-betul harus kita menjadi selesaikan. titik poin ya. Pertama, tadi koperasi sudah, kemudian yang kedua berkaitan dengan potensi daerah. Jadi saya reses kali ini, saya betul-betul turun ke tiap kelurahan, saya minta potensi di setiap kelurahan dalam rangka meningkatkan PAD kita. Memang saya sadar bahwa saat ini ada efisiensi dana transfer kita. Iya, iya. Ini merupakan Itu juga satu berdampak juga ya. tantangan besar untuk setiap daerah. Tapi kadang-kadang saya bilang bukan sebenarnya efisiensi bisa jadi tantangan atau bisa jadi hal lain, tapi bisa juga menjadi rahmat. Karena kalau kita anggap itu sebagai tantangan, saya yakin kita tidak bisa. Itu seharusnya anggap itu sebagai tantangan. Artinya ketua akan mau sampaikan bahwa pemangkasan anggaran di daerah oleh pemerintah pusat itu bukan menjadi dalil. Iya. Jadi pada Untuk- prinsipnya gini. Kadang-kadang kita terlalu terlena Iya. dengan dana transfer, akhirnya kita kurang peduli terkait dengan potensi daerah. Jadi saya langsung turun ke setiap kelurahan, saya minta informasi seluruh potensi yang ada di Berarti ketua setiap ke kelurahan. lapangan selain reses mengidentifikasi potensi yang ada di kelurahan masing-masing atau daerah masing-masing. Kelurahan masing-masing. Dan itu bagian dari reses untuk ketum bisa dapat informasi. Jadi ketum turun di setiap kelurahan, saya cekin misalnya berapa kos-kosan, berapa rumah makan, berapa bengkel, berapa hotel di setiap kelurahan. Iya. Sehingga ini kita bisa tarik sebagai sumber-sumber potensi kita, sebagai sumber pendapatan kita yang memang harus kita kelola secara maksimal. Iya. Berarti kita tidak boleh terpaku dengan anggaran pusat begitu ya. Jadi Harus berinovasi. harus berinovasi, dan saya yakin kalau saya pemangkasan TKD ini bukan berarti dana yang beredar ke daerah berkurang, bahkan melebihi. Kan ada lewat misalnya Koperasi Merah Putih. Bayangkan berapa banyak koperasi merah putih kalau tiap desa, misalnya tiap kelurahan, Iya. ada satu koperasi merah putih misalnya terbentuk. Dia punya bangunan, biaya bikin bangunan saja ada berapa miliar. Kemudian nanti ada dia pengisi, ada macam-macam. Berarti Di situ kan perputaran ekonomi. uang kan sangat tinggi di daerah. Iya. Kemudian ada misalnya ada makanan bergizi yang dijalankan. Ini MBG. juga ada gelontor dana yang cukup besar dari pusat ke daerah. Bayangkan kalau satu hari misalnya ada 6 juta sampai 7 juta dalam satu pembangunan MBG atau Koperasi Merah Putih dalam proses perputaran uang. Ini kan cukup besar perputaran Bisa uang menjadi ke sumber daerah. ya, sumber pendapatan ya. Wah, itu pasti itu jadi sumber atau roda pergerakan pertumbuhan perekonomian ada Berarti di nanti situ. materi ini nanti akan dibahas dalam sidang paripurna nanti ya. Insya Allah. Hasil reses. Iya, hasil reses. Gitu. Sejauh ini kemitraan, kebetulan kan Pak Jamian kan sebagai salah satu unsur pimpinan. Iya kan, kalau nggak salah pimpinan kedua ya. Wakil ketua 2. Jadi memiliki posisi strategis terhadap kemitraan pemerintah di Kota Ternate. Bagaimana Anda memanfaatkan posisi Anda supaya kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan untuk masyarakat itu bisa terakomodir oleh pemerintah kota dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini. Itu yang saya bilang. Jadi kadang-kadang hal-hal yang baru, bahasa di sini bilang kadang-kadang kita cepat kaget, Iya. tapi biasanya setelah sudah berputar dan berjalan, pasti kita bisa mengikuti irama yang sudah terjadi. Yang jelas, setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak ada beritikat untuk menyengsarakan rakyat. Semua kebijakan itu pasti lebih pro kepada kepentingan rakyat. Iya, minimal apapun persoalannya, yang penting antara pemerintah kota dan legislatif dia harus berfrekuensi, satu frekuensi ya. Artinya untuk mengatasi masalah yang ada, yang ditemukan oleh teman-teman anggota DPR ya misalnya. Ini kan anggota DPR ini kan semua reses ini. Pasti mereka datang dengan berbagai persoalan masyarakat. Siap. Dan tidak semua
aspirasi masyarakat pasti diakomodir sekaligus. Siap. Kan begitu? Iya. Nah, cara untuk memperjuangkan aspirasi khususnya yang ada di daerah pemilihan Kota Ternate, dapil tengah ya, Pak Iya. Ketua? Itu gimana caranya untuk memperjuangkan aspirasi? Jadi pada prinsipnya gini, karena memang DPR sama pemerintah ini kan sudah bersepakat nih. Kalau pemerintah lewat musrembang, Iya, tapi kalau kami DPR kan lewat reses. iya, Jadi biasanya nanti hasil reses sama hasil musrembang itu kita kaji secara bersama. Kemudian kita kembali lagi dengan istilah unsur yang paling urgent kita lihat. Misalnya contoh, kemarin di stadion, kebetulan dapil saya juga di stadion, itu kan setelah saya turun reses, memang yang paling bermasalah kantor lurahnya. Maksudnya kelurahannya di pusat kota, waktu itu kantor lurahnya memang kayaknya tidak layak. Dan disitulah titik temu antara legislatif dengan eksekutif. iya. Mulai masing-masing sampaikan sesuai, dan apapun yang kita sampaikan juga tidak pasti tidak keluar dari hasil musrembang. Jadi hasil musrembang itu adalah pengkajian dari pemerintah, sedangkan reses ini adalah hasil DPR turun ke lapangan dalam rangka mencari aspirasi. Salah satu yang kita anggap paling urgent itu yang kita perjuangkan. Dan ini menjadi pokok pikiran dari DPR. Nah, ini yang jadi pokok pikiran DPR, reses itu Pokir. seperti itu, pokir. Ada anggarannya juga ya Pak Ketua. Sebenarnya ada sih, itu adalah komitmen pemerintah sama anggota DPR. Iya, Biasanya ada, tapi kalau kita lihat sebenarnya kuncinya demi kepentingan rakyat aja. oke. Hmm, Pak Ketua, mungkin waktu kita terbatas. siap. Dan sebelum saya mengakhiri acara ini, mungkin ada closing statement dari Pak Ketua yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kota Ternate. Silakan. Oke, terima kasih. Kebetulan saya hari ini ada di studio ini. Pertama, untuk bisa menyampaikan semua apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kota Ternate. Saya sadar bahwa DPR masih banyak kekurangan dan kelemahan, tapi saya yakin apa yang dikerjakan oleh DPR tak lain dan tak bukannya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Kemudian berkaitan dengan bermitra dengan pemerintah, alhamdulillah saat ini mitra kami pemerintah ya baik-baik, semua kita laksanakan, baik apa yang DPR sampaikan, sudah pasti kita tidak boleh keluar dari kepentingan rakyat. Oke, baik. Terima kasih pemirsa. Demikian bincang ringan kami bersama anggota DPR dari Partai Gerindra. Kebetulan beliau juga salah satu unsur pimpinan di DPR Kota Ternate, sekaligus sebagai ketua Partai Gerindra Kota Ternate. Demikian bincang kami, saksikan kami di acara selanjutnya hanya di Manu TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.